Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rahmat Anugrah. Di video kali ini saya ingin maintenance nih satu buah prehab, yaitu Titan Tech X7. Titan Tech X7 ini teman-teman, Titan Tech X7. Kalau nggak salah ini prehab udah lama. Kemarin teman belinya sekitar tahun 2016an kali ya. Jadi nggak pernah di maintenance nih teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman, saya maintenance-nya cuman maintenance ringan aja. Kita cek bagian bearing, lalu kita bersihkan dan ya sedikit dikasih grease lah agar nggak karatan pada prehabnya ya teman-teman. Untuk melakukan perawatan ataupun maintenance kayaknya nggak perlu waktu berbulan-bulan ya teman-teman. Kita membersihkan hub maupun prehab kita, kayaknya tergantung dari pemakaian aja sih. Kalau menurut saya pribadi, saya biasanya kalau udah main misalkan dalam beberapa bulan ada main lumpur atau becek-becekan, setidaknya saya dalam 1 bulan itu ada sekali saya ngecek pada bagian hub maupun prehab di sepeda saya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja. Apa saja alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk membongkar prehab maupun hub dari Titan Tech X7 ini ya teman-teman. Ini alatnya sudah saya persiapkan, yaitu ini kunci pas nomor 17 yang tipis. Kalau ini kunci pas nomor 17 juga, tapi yang tebal, yang umum biasa digunakan untuk membongkar perbengkelan sepeda motor. Lalu ini persiapkan juga tang jepit ya, tang jepit. Terus ini bisa teman-teman buat dari apa itu, dari ruji bisa untuk mencongkel seal pada bagian bearing kalau misalkan mau di grease. Lalu ini saya nge-grease biasanya menggunakan kuas teman-teman. Dulu saya menggunakan tangan belepotan, jadi saya menggunakan kuas, kayaknya grease-nya lebih irit juga, nggak terlalu boros. Dan ini adalah grease-nya teman-teman, grease-nya yang biasa aja saya gunakan. Oke, langsung saja kita coba bongkar ya teman-teman. Oke, yang pertama kita coba bongkar terlebih dahulu pada bagian prehab ya teman-teman, karena bagian prehab ini yang paling rentan biasanya kena kotoran ya teman-teman. Sini tadi kita menggunakan kunci nomor 17 ya teman-teman. Kita persiapkan terlebih dahulu ini kuncinya untuk menahan di sebelah kiri. Pada bagian sebelah kiri kita tahan menggunakan kunci. Selanjutnya ini kita putar. Oke, pokoknya nggak keras-keras amat teman-teman. Bautnya kita buka, kapnya. Oke, ini sudah kebuka, kita taruh dulu. Terus pada bagian sebelah kirinya ya teman-teman, ini lagi kita putar. Nah, ini tadi gunanya teman-teman, kunci apa itu, tang, untuk menahan, karena ini lumayan keras kayaknya, sama nggak dibuka. Oke, pelan-pelan, nggak terlalu keras juga. Terus kita lepas juga bagian sebelah kirinya. Oke, taruh lagi. Jadi apabila teman-teman sudah ngelepas bagian baut sebelah kanan dan sebelah kirinya,
tinggal teman-teman tarik body prehab ini ya teman-teman. Tinggal teman-teman tarik seperti ini. Udah terlepas. Ini simpan terlebih dahulu. Lalu kita keluarkan lagi bagian asnya. Tinggal kita dorong seperti ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini bagian asnya itu ada rada-rada kotor teman-teman. Ini bagian dalamnya juga nanti kita bersihkan. Tadi sudah melepas bagian prehab belakang ya teman-teman. Selanjutnya kita coba bongkar untuk hub depan ya teman-teman. Jadi menggunakan kunci masih sama seperti tadi, menggunakan kunci nomor 17. Oke, kita coba lepas bautnya lagi seperti yang tadi. Ini lumayan panjang dratnya teman-teman. Kita balik bagian sebelahnya lagi. Kita coba tahan pakai tang jepit tadi. Kita putar. Pelan. Oke, sudah terlepas teman-teman. Selanjutnya kita kembali lagi di bagian prehab, yaitu ini adalah body prehabnya ya teman-teman. Jadi body prehab ini ada 4 buah powel dan 2 buah kawat spring untuk menahan powelnya teman-teman. Jadi ini kayaknya nggak terlalu kotor, ada tanah ataupun air. Ini bekas grease bawaan dari dari asalnya ya teman-teman. Jadi ini kita bersihkan menggunakan tisu. Coba kita bersihkan menggunakan tisu. Nah, kita lap pada bagian body prehab ini. Kita hilangkan terlebih dahulu grease, bekas-bekas grease-nya. Jadi teman-teman, dulu dengan budget 800 ribuan kali ya harga hub prehab ini, kita sudah mendapatkan prehab dengan 4 powel teman-teman dan 2 spring. Ini cukup baik juga, recommended pada zamannya kemarin ya, seperti saya bilang tadi kisaran tahun 2016. Kayaknya ini barangnya keluar hampir sama dengan Raze kayaknya teman-teman. Jadi hampir sama kayak Raze. Cuman ini beda sama Raze. Kalau Raze itu powelnya cuman 3 dan memiliki springnya 1, tapi springnya udah kuat dan mengeluarkan bunyi suara jangkrik yang nyaring. Untuk membersihkannya teman-teman harus melepas terlebih dahulu bagian powelnya teman-teman, dengan cara dicongkel aja kali ini. Pada bagian springnya nanti akan keluar powelnya. Berharap pelan-pelan aja, takut nanti ada springnya bisa patah. Jadi kita pelan-pelan aja mengeluarkannya teman-teman. Oke, kita taruh terlebih dahulu. Terus satu lagi. Ini teman-teman, taruh lagi. Sekarang udah lepas powel dan springnya. Sekarang kita coba bersihkan terlebih dahulu teman-teman menggunakan tisu.
pada bagian body prehubnya. Sebenarnya kalau pengen pakai apa itu, pakai WD bisa teman-teman, cuman perlu hati-hati juga, nanti bisa terkena apa, bearing, nanti grease pada bearing bisa rontok ataupun cair karena terkena cairan dari WD tersebut teman-teman. Oke, udah cukup teman-teman, kita taruh terlebih dahulu. Lanjut kita bersihkan bagian springnya juga teman-teman, menggunakan tisu. Kita bersihkan sampai kotorannya hilang, sekaligus kita ngecek ke kondisi dari springnya teman-teman. Untuk spring bawaan dari Prehab Titan Tech X7 ini kayaknya baja, udah baja ini teman-teman, udah baja bahannya. Asalkan jangan terkena air aja, nanti akan karatan dan bisa patah teman-teman. Oke, lanjut pada bagian powelnya teman-teman, kita bersihkan lagi menggunakan tisu juga. Nah, pada bagian powel mungkin bisa ini dibersihkan menggunakan WD teman-teman, menggunakan WD, asalkan dilepas dulu dari body prehubnya teman-teman. Ini yang perlu diperhatikan seperti saya bilang tadi. Jadi di sini yang paling sering ngendap kotoran bahkan air ya teman-teman. Jadi kalau ngendap di sini nanti pengaruhnya akan kena pada bagian springnya powel dan itu bisa karatan teman-teman. Jadi kita kudu bersihkan bagian ini. Kalau kita misalkan habis main lumpur atau basah-basahan, jadi kalau di bagian ini membersihkan, misalkan kita lagi nyuci sepeda, jangan terlalu disemprot menggunakan tekanan air tinggi, cukup diguyur aja teman-teman dan dilap ini teman-teman. Kalau menggunakan semprotan dengan tekanan air yang tinggi, nanti air bisa masuk ke dalam bagian ini teman-teman. Oke, lanjut lagi kita bersihkan pada bagian asnya teman-teman. Nah, ini bisa juga disemprot menggunakan WD teman-teman untuk menghilangkan segala kotorannya. Oke, sekarang kita coba lap menggunakan tisu lagi untuk menghilangkan kotorannya. Jadi di sini saya emang sengaja nggak menggunakan WD ya teman-teman, karena nggak terlalu kotor banget juga, jadi cukup menggunakan tisu aja. Untuk pada bagian hub depan kayaknya nggak terlalu banyak yang bisa dioprek atau dilepas teman-teman. Ini untuk asnya nggak bisa dicopot dari hubnya. Mungkin di dalam bagian dalam itu ada kayak penyangga seperti as ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, ada penyangga seperti as ini, nih bagian ini yang saya tunjuk. Nah, jadi nggak bisa dilepas. Mungkin ini cukup kita kita lap aja pada bagian depan bearingnya teman-teman. Nanti kita kasih sedikit grease sebelum memasang bautnya ya teman-teman. Untuk kondisi bearing aman, masih lembut perputarannya. Oh ya, di sini nomor bearingnya teman-teman, nomor bearingnya R8 strip 2RS. Jadi ini merek ya, merek dari bearing ini NBK ya teman-teman. Jadi nomor bearingnya saya ulangi lagi, R8 strip 2RS. Nanti saya akan terakan di video ini teman-teman. Lanjut untuk bagian prehab belakang, kita coba cek bearingnya.
masih perputarannya masih halus, nggak ada yang seret teman-teman. Jadi ini aman, nggak perlu di grease ulang lagi. Untuk nomornya masih sama teman-teman. Jadi nomor bearingnya depan maupun prihab belakang itu menggunakan nomor bearing R8 strip 2 RS dengan merek tadi NBK ya teman-teman, NBK. Jadi untuk hub dan prihab Titan Tech X7 menggunakan bearing R8 strip 2 RS ya teman-teman. Sekarang kita coba cek bearing pada bagian bodi prihapnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk nomor bearing pada bodi prihab rupanya berbeda dengan bearing hub dan prihabnya ya teman-teman. Jadi di sini dia menggunakan bearing nomor 6001 strip 2 RS teman-teman. Jadi di sini apabila kita ingin mengganti bearingnya, kita perlu membeli 2 buah jenis dengan nomor bearing yang saya bilang tadi. Jadi biasanya hub prihab itu dengan bodi prihabnya biasanya ada yang sama juga nomor bearingnya, ada yang berbeda seperti hub prihab Titan Tech X7 ini ya teman-teman. Jadi untuk kondisinya ini lumayan bagus, masih baik, masih lembut perputarannya. Cuman pada bagian luar ini ada karatan sedikit. Mungkin kayaknya dalam beberapa bulan ke depan ini kayaknya harus diganti ya teman-teman, bearingnya pada bagian bodi prihabnya. Oke, selanjutnya ini sudah bersih semua, tinggal kita coba pasang kembali. Oke, kita pasang terlebih dahulu powel di bodi prihab ya teman-teman, dengan mengasih sedikit grease biar enggak kering pada bagian powelnya teman-teman. Jangan terlalu banyak juga, yang penting enggak kering. Jadi kalau menggunakan kuas ini enak teman-teman, kita memberi grease-nya jadi nggak belepotan kesana kemari. Oke, udah, jangan terlalu banyak. Sekarang kita pasang powelnya teman-teman. Untuk memasang posisi powel teman-teman, powel random aja, nggak ada ciri-ciri untuk memasang powelnya karena bentuk powelnya sama semua. Nah, kita taruh di sini satu persatu. Udah terpasang, tinggal kita yang terakhir kita pasang springnya teman-teman. Pelan-pelan nanti powelnya akan bisa copot. Oke, seperti ini. Kita pasang spring bagian dalam terlebih dahulu. Ini udah kepasang. Lanjut lagi teman-teman, kita pasang yang satunya spring pada bagian luar powel. Oke, sekarang powel dan spring sudah kepasang. Selanjutnya kita pasang di prihabnya teman-teman. Bagian as jangan lupa dikasih grease sedikit teman-teman, biar nggak kering juga, nggak terlalu kering, biar nanti masuknya pada bagian prihab nggak seret juga teman-teman. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu pada prihabnya. Oke, kita masukkan pelan-pelan teman-teman. Jadi nggak terlalu sulit juga masang asnya ini.
Berikutnya nih teman-teman lihat body prehubnya kita masukkan pelan-pelan juga. Oke, ini sudah kepasang. Jadi ini udah nggak jangkrik suaranya teman-teman, karena springnya udah terlalu lemah kayaknya, tapi masih bisa berfungsi untuk menahan antara body prehub dan prehubnya teman-teman. Lanjut lagi, kita pasang bagian bautnya ya teman-teman. Nih untuk baut kayaknya ini kiri dan kanan sedikit berbeda. Jadi ini untuk bagian sebelah kanan ya teman-teman. Kita coba pasang. Untuk dratnya lumayan panjang teman-teman. Oke. Terus kita pasang bagian sebelah kiri. Nanti kita kencangkan secukupnya, jangan terlalu kencang juga. Oke, ini sudah kepasang, kita taruh terlebih dahulu di sini. Kita pasang apa itu baut hub depan teman-teman. Hub depan jangan lupa dikasih sedikit grease ya teman-teman, biar nggak terlalu kering juga pada bagian dalamnya, sedikit. Sekarang pasang tutupnya teman-teman. Untuk tutupnya kayaknya ini sama aja bentuknya, jadi nggak ada beda kiri dan sebelah kanannya. Sekarang kita putar, terus kita balik pada bagian sebelahnya lagi, kasih grease juga sedikit biar nggak kering. Oke, di grease ini salah satu protect juga teman-teman, apabila terkena air nggak langsung masuk ke bagian bearing. Oke, pasang. Nah, sekarang kita coba kencangkan secukupnya ya teman-teman. Jangan juga terlalu kencang, nanti susah kita membongkarnya lagi. Oke, kayaknya sudah cukup. Untuk hub depan udah selesai, selanjutnya hub belakang. Hub bagian belakang kita kencangkan bautnya secukupnya juga, jangan terlalu kencang juga biar nanti nggak susah kita melepasnya kembali. Secukupnya teman-teman. Oke, hub bagian belakang udah selesai juga. Oke teman-teman, mungkin gitu aja kali ya maintenance dari prehub Titan Tech X7 ini. Barangkali ada teman-teman yang menggunakan juga hub dan prehub ini, teman-teman bisa mempraktikannya di rumah masing-masing ya teman-teman. Mungkin gitu aja tentang video kali ini, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe teman-teman, di like, di share kepada teman-teman user MTB yang lainnya apabila ini bermanfaat, dan sampai jumpa.